kenapa orang gila itu nggak kena sakit? Salah satunya emang ya tadi. Salah satunya memang dia senang terus. Tapi kita nggak mesti jadi gila beneran ya. Kita ambil yang diambil oleh dia. Oh ternyata orang ada orang gila ya Mas Rosyad di dekat studio kita Nako Center. Kadang-kadang video juga lihat tepuk tangan terus, lompat-lompat dance gitu ya. Artinya kita juga dalam kehidupan kita harus menghidupkan spirit kebahagiaan kita. Nah contoh bagaimana melihat dalam kehidupan nyata orang bahagia itu dari anak-anak kita. Anak TK nih, TK, SD itu rata-rata pikiran belum begitu banyak. Dan dia biasanya kalau nyanyi juga ekspresif. Lihat anak kecil kalau nyanyi, di sini senang, nggak ada yang teratur. Justru kalau teratur, ego dia ego dewasa. Kalau ego anak-anak nggak ada teratur, kaki kemana, ke sana kemari kan. Tapi kalau orang tua kalau nyanyi sini senang gimana? Nyanyi sini senang bu, di sini senang. Diam aja gitu ya. Kalau ego dewasa di sini, gitu ya. Anak-anak di sini senang, lompat dia. Nah ternyata ya teman-teman Ingrid di dalam buku Seven Awareness, nanti kalau memiliki buku ini, anak-anak kecil kita ditulis rumusnya dulu ya. Sehari mendapatkan kata-kata yang negatif sebanyak 460 dikali 30 hari dikali usia anak itu, maka sudah juta kata-kata negatif. Semakin bertambah usia, semakin kita kurang percaya diri. Waktu ya di TK kayak Bu Indah nanya ke anak-anak, mau kalau besar pengen jadi apa deh? Bilangnya apa Bu biasanya? Presiden, menteri, dokter. Coba tanya ke wisuda S1, nemenin ponakan atau anak. Habis ini kemana Kak? Gak tahu. Bingung. Kerja juga lagi corona. Kuliah lagi ya Bu, kalau ini nikah belum ada pasangan. Ambil aja ya Bu ya. Ini dialami dalam teori buku Seven Awareness. Jutaan kata-kata negatif. Semakin dia bertambah, semakin dia pensiun, semakin kurang percaya diri. Ya, maka kalau di Hong Kong itu orang-orang yang pensiun malah suruh kerja. Kerjanya cuma jagain lift, biar dia memang terus bekerja. Di Hong Kong tuh ada 100 tahun, 100 tahun tuh rata-rata biasa. Di kita 55 tuh udah kayak orang udah usia 80 tahun. 55 tuh udah kayak capek banget. Bebannya tuh kayak banyak banget ya teman-teman. Jadi kebanyakan kata-kata negatif itu, kata-kata dapat dari orang, kata-kata dia bangunkan di sendiri. Contoh ada orang tua bilang, nah, sahur, cepet nih. Udah gitu sahur, lama lagi nggak ada datang. Cepet sahur, kamu nih lambat banget, lambat ya. Udah kebangun di situ kan? Mama tungguin juga ya. Pas sudah makan, nasi berantakan, yang bersih, kayak gitu aja nggak bisa. Nggak bisa rapi. Kemudian pagi-pagi mau ke sekolah, salah pakai kaos kaki, ayahnya bilang, ya ayah ini kerja banting tulang dibanting ya, capek, nggak gampang nyari uang, yang benar. Sejak kecil tadi tahu oleh orang tua nyari uang apa? Susah. Bapak saya bilang nyari uang itu susah, nah bapak dari ngocek dari ini. Tapi saya bilang anak kembar saya nyari uang itu gampang. Nah kalau kamu jujur, mau tahu ilmunya, mau tahu polanya, bisa juga dapat uang walaupun masih SMP. Jadi saya sudah mulai mengubah cara berpikiran saya bahwa nyari uang itu gampang. Tapi bapak saya bilang nyari uang apa? Susah. Jadi anak-anak saya nggak boleh bilang nyari uang gampang, karena Allah kan Ghani, Allah Maha Kaya, masa susah? Jangan-jangan kita lebih memisahkan diri kan teman-teman. Jadi ini contoh. Pada saat beliau bisa berafirmasi dengan menggunakan kekuatan bahagia tanpa syarat, sembuh dari kursi rodanya. Dalam Seven Awareness ini, orang sakit rasanya pasti banyak negatifnya. Maka saya sering ada alumni yang karena online gitu, Bu Ida dan teman-teman, itu biasanya malah suruh ikut Zoom, praktek ilmunya, ucapannya bagaimana, healingnya, buat dia sedang sakit. Ibu mertua saya itu kena diabetes, kalau mau makan obat atau nyuntik, perasaannya apa? Capek, ya mati aja gini. Boleh ini kalau gitu sudah kesel dulu. Kepotolan, jempolnya diamputasi. Terus berikutnya mau kena kaki. Pada saat sudah mau potong kaki saya turun, Umi,
Umi mau nggak dipotong kakinya? Mau lah, tapi dokter bilang mau dipotong gitu. Iya, Umi mau nggak?